Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi, jumpa lagi dengan channel yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Yang hari ini kita melanjutkan bab yang kemarin, yaitu anjuran supaya zuhud qanaah dan tidak meminta-minta. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga keselamatan, rahmat, hidayah selalu tercurahkan pada kita semua, sehingga kita semakin hari semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan taklim yang kemarin. Hari ini yaitu sampai kepada bab anjuran supaya zuhud qanaah dan tidak minta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat akan dibangkitkan orang-orang yang memiliki amal soleh yang amat banyak, sebanyak gunung-gunung di Arab. Tetapi mereka akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang tidak mengerjakan sholat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, mereka mengerjakan sholat, berpuasa, bahkan sholat tahajud. Tetapi ketika sebagian dari dunia, yakni uang dan pangkat, datang kepada mereka, maka mereka akan bersibuk dengannya tanpa mempedulikan halal atau haramnya." Masya Allah. Nabiullah Isa alaihissalam berkata bahwa cinta dunia dan cinta akhirat tidak akan berkumpul dalam satu hati, seperti air dan api tidak akan bersama dalam satu wadah. Nabiullah Isa alaihissalam berkata bahwa cinta dunia dan cinta akhirat tidak akan berkumpul dalam satu hati, seperti air dan api tidak akan bersama dalam satu wadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selamatkanlah dirimu dari dunia, karena dunia merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selamatkanlah dirimu dari dunia, karena dunia merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut." Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu, "Siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kebutaan hatinya dan membukakan mata hatinya supaya mudah memperoleh pelajaran? Barang siapa yang tamak terhadap dunia dan panjang angan-angan terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membutakan hatinya. Dan barang siapa yang tidak cinta dunia dan memendekkan angan-angannya dari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ilmu tanpa mencarinya dan menunjukkan jalan tanpa bimbingan dari petunjuk jalan. Tidak lama lagi akan datang manusia yang memegang kerajaan dengan membunuh manusia dan memerintah dengan zalim. Mereka akan mengumpulkan harta yang banyak dengan bakhil dan penuh kebanggaan. Karena mengikuti hawa nafsu, hati manusia akan menaruh cinta kepadanya. Karena mengikuti hawa nafsu, hati manusia akan menaruh cinta kepadanya. Barang siapa yang hidup pada zaman itu dan bersabar atas kesempitannya, padahal ia mampu menjadi orang kaya, dan ia
menahan permusuhan dengan manusia, padahal dengan mengikuti hawa nafsu mereka dapat menarik hati orang-orang awam, dan ia bertahan dalam kehinaan walaupun mampu memperoleh kemuliaan dari orang awam dengan mengikuti pendapat mereka maksudnya. Tetapi orang ini menahan semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mendapat pahala 50 orang siddiqin. Masya Allah. Suatu ketika harta yang banyak telah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bahrain. Ketika kaum Ansor yang memiliki kebutuhan mengetahuinya, maka mereka datang beramai-ramai. Ketika waktu subuh melihat orang sebanyak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lalu bersabda, barangkali karena mendapat berita tentang datangnya harta itu, kalian beramai-ramai datang kemari. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, itulah sebabnya kami datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan memberi berita gembira kepada kalian. Tidak lama lagi akan datang harta yang banyak. Percayalah bahwa harta benda yang kalian gemari itu akan datang kepada kalian dengan jumlah yang sangat banyak. Aku tidak khawatir kalian akan mengalami kemiskinan dan kesempitan hidup, tapi aku khawatir jika dunia datang melimpah kepada kalian sebagaimana dunia datang melimpah kepada orang-orang sebelum kamu. Aku khawatir kalau nanti kalian hati kalian akan memberi tempat untuk dunia sebagaimana mereka telah memberi tempat untuk dunia, sehingga ia akan memusnahkan kalian sebagaimana ia memusnahkan mereka. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian nanti adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kalian keberkahan dari bumi. Seseorang bertanya, apakah keberkahan dari bumi itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, gemerlapnya dunia. Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan dunia akan menjadi hina dalam pandangan kalian, dan kalian akan mengutamakan akhirat. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lari ke hutan sambil menangis menjerit-jerit dan meninggalkan harta benda kalian tanpa dijaga. Tetapi karena ingatan kepada akhirat sudah hilang dari hati kalian dan angan-angan dunia berada di hadapan kalian, dunia telah menjadi pengawal bagi amalan kalian dan seolah-olah kalian tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, sebagian orang di antara kalian sudah lebih buruk daripada hewan yang tidak pernah meninggalkan hawa nafsunya dan tidak takut akan akibat buruknya. Apakah yang telah terjadi sehingga kalian tidak saling menyayangi dan tidak saling menasihati? Padahal kalian adalah saudara seagama. Hanya saja hawa nafsu telah menghalangi kalian supaya tidak bersatu. Jika kalian bersatu dalam agama dan urusan-urusan agama, niscaya hubungan di antara kalian akan lebih kuat. Apa yang telah terjadi pada kalian sehingga dalam urusan dunia kalian saling menasihati, tetapi dalam urusan agama kalian tidak saling menasihati. Masya Allah, alhamdulillah, begitu berat ya urusan dunia ini.
Apakah kalian tidak mampu untuk menasihati orang-orang yang kalian sayangi agar mementingkan amalan akhirat? Semua ini disebabkan oleh kurangnya iman dalam hati kalian. Jika kalian memiliki keyakinan akan keburukan dan kebaikan akhirat, sebagaimana kalian yakin akan kebaikan dan keburukan dunia, sudah pasti kalian akan lebih mementingkan akhirat. Amalan akhiratlah yang lebih kalian utamakan. Jika kalian memberi alasan dengan mengatakan bahwa keperluan-keperluan dunia sangat mendesak dan tidak boleh ditangguhkan, sedangkan keperluan akhirat masih jauh, hendaklah kalian berpikir dengan mendalam berapa banyak kerja dunia yang kalian lakukan dengan susah payah meskipun hasilnya tidak segera diperoleh. Kalian sudah menjadi kaum yang begitu buruk sehingga tidak mampu menguji taraf keimanan sendiri. Jika kalian mau mengukur iman, kalian akan tahu berapa iman yang ada di dalam hati kalian. Jika kalian mempunyai keraguan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah kepada kami. Kami akan menjelaskan perkara ini kepada kalian, dan kalian akan kami perlihatkan cahaya yang dapat meyakinkan kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kebenaran. Kalian tidak cacat akal atau bodoh sehingga kami mengira bahwa kalian telah uzur dan tidak memahaminya. Dalam urusan dunia, kalian mempunyai pendapat yang cukup baik dan mengamalkannya dengan teliti. Apa yang telah terjadi pada kalian sehingga dengan sedikit keuntungan dunia kalian menjadi gembira, dan dengan sedikit saja kerugian dunia menyebabkan kalian sangat bersedih, sehingga kesannya tampak di wajah kalian, dan dengan lidah kalian sendiri mengatakan bahwa musibah telah menimpa. Tetapi dari sisi agama, bahkan kerugian yang besar tidak membuat kalian bersedih atau resah, sehingga tidak ada sedikit pun perubahan pada raut wajah kalian. Dengan melihat kesusahan, dengan melihat kerusakan kalian dari sisi agama ini, saya rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah murka kepada kalian. Kalian berjumpa satu sama lain dalam keadaan gembira, dan setiap orang berhati-hati agar tidak mengucapkan sesuatu yang benar karena terasa pahit di hadapan orang yang tidak menyukainya. Ini karena ia takut kalau nanti orang lain juga akan mengatakan sesuatu yang benar mengenai dirinya. Masya Allah, adik Hamzah, wong taklim kok iso ganggu ngene cah. Alhamdulillah, hadirin mata Allah SWT. Masya Allah, demikian tadi taklim hari ini. Karena ada gangguan sedikit dari Ananda Muhammad Hamzah Abdillah, maka kita selesaikan taklim ini sampai di sini. Karena ini tadi sudah banyak, hampir 14 menit. Masya Allah, bacanya keras-keras, jadi suaranya agak capek. Hari mata Allah SWT, saudaraku mata Allah SWT. Alhamdulillah, dengan sedikit ini Allah SWT semoga memberi kepahaman kita untuk selalu istiqomah taat kepada Allah, mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang belum mendengar. Saudaraku mata Allah SWT, untuk kesempurnaan majelis kita doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.